Pekerjaan marketing pindah agama atau calo untuk mengantar orang ke surga ternyata tidak perlu dibuka lowongan secara lebar-lebar atau secara luas. Karena pekerjaan itu ternyata bisa diraih atau diciptakan oleh siapa saja yang memiliki semangat atau nafsu yang berorientasi pada uang, bukan penghormatan kepada sesama. Agama pada dasarnya adalah sebuah penghormatan kepada pencipta, kepada yang maha kuasa. Maka beragama berarti memuliakan pencipta dan memuliakan sesama. Tapi apa jadinya ketika perpindahan agama kemudian dijadikan sebuah produk dagangan oleh para marketing agama itu sendiri, atau bisa juga dikatakan oleh para calo jalan ke surga. Kalau saya melihat debat-debat agama, pertanyaan saya adalah, apakah mungkin kita mengatasnamakan agama dengan menjelek-jelekan agama lain? Apakah mungkin kita mengatasnamakan agama dengan menyesat-nyesatkan orang lain? Apakah memang kita senang kalau orang lain itu masuk neraka? Apakah kita senang kalau orang lain itu dihukum Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Jikalau kita percaya bahwa kita memiliki jalan ke surga, maka seharusnya kita bersyukur bahwa itu karena semata-mata anugerah Tuhan. Jikalau kita mengenal Tuhan, mengenal Allah yang transenden, kita bersyukur bagaimana mungkin Allah yang tak terjangkau dengan panca indera itu kemudian dapat kita kenali, dapat kita ketahui. Lewat berbagai macam cara Allah menyatakan dirinya. Allah bisa menyatakan dirinya melalui wahyu, kitab suci, atau Allah juga bisa menyatakan dirinya melalui ciptaannya, melalui segala sesuatu. Karena itu, apa saja yang disebutkan orang agama, kata Gus Dur, itu adalah agama. Tidak perlu kita membuat kriteria yang namanya agama adalah memiliki kitab suci, memiliki ritus, memiliki nabi, dan segala macam aturan-aturan yang sebenarnya hanya dibuat untuk kemudian membatasi orang boleh memilih agama sesukanya. Atau kemudian juga membatasi bahwa yang namanya agama yang benar adalah yang demikian-demikian. Jadi kalau saya mendengar ada orang berkata, bagaimana caranya untuk mengetahui kita memilih agama yang benar? Saya bingung bagaimana caranya, padahal kita tidak memilih agama, kita tidak pernah memilih Tuhan. Kalau dalam konsep Kristen kan manusia itu terhilang, demikian juga agama-agama Abraham. Manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia itu terhilang. Bagaimana manusia bisa menghampiri Allah yang transenden, manusia yang berjarak dengan Allah dalam keberdosaannya, dan manusia juga yang dikatakan oleh agama Abraham itu adalah juga jatuh ya karena godaan-godaan dari setan. Berarti setan demikian juga manusia yang berdosa itu berjarak dengan Allah. Dan bagaimana manusia yang berjarak dengan Allah itu bisa mencari Allah? Apalagi bagaimana manusia yang berjarak dengan Allah itu bisa menahan ataupun bisa menghindari dari tipu daya iblis. Iblis yang sudah punya banyak pengalaman pengetahuan itu. Karena iblis sudah ada ya, sejak lama ya. Iblis adalah ciptaan Allah yang jatuh dalam dosa. Dia adalah roh. Sehingga kalau dalam Kristen, kenapa dia tidak bisa diampuni dosanya? Karena dia adalah roh. Ya, jadi tidak bisa ya kalau roh itu kekal selamanya. Tapi kalau manusia adalah manusia tubuh dan roh. Maka ketika manusia itu mati, ya, maka keberdosaannya adalah melalui tubuh itu sendiri, ya. Maka pengampunan dosanya itu menyucikan seluruh kehidupan manusia dan tubuh manusia yang berdosa itu adalah menjadi disempurnakan, disebutnya begitu. Dengan tubuh dan roh manusia itu disempurnakan. Tapi kemudian persoalannya adalah bagaimana dengan iblis itu sendiri atau adalah roh itu. Nah itu pertanyaannya adalah demikian. Tapi saya juga tidak tahu banyak tentang itu. Yang jelas adalah yang saya pahami sementara ini, karena saya bergantung kepada sebuah penyataan, ya iblis itu ya tidak ada pernyataan penjelasannya mengenai bagaimana akhirnya. Yang jelas adalah akhirnya dia dihukum oleh Allah. Gitu, seperti itu. Kalau dinyatakan oleh Alkitab.
Dan manusia mesti waspada terhadap godaan-godaan iblis yang menurut juga banyak cerita daripada mereka yang pernah terjerat dengan organisasi kegelapan, bahwa iblis sedang berusaha untuk mencari pengikut-pengikutnya untuk mengalami penderitaan yang sama di api neraka. Tapi bukan persoalannya itu bagi saya. Persoalannya adalah ketika manusia di situ dikatakan memilih Allah, apakah betul manusia itu bisa memilih Allah? Apakah betul manusia bisa memilih siapa yang dia sembah? Apakah betul ketika dia mendapatkan Allah yang dia sembah itu, dia merasa menguasainya? Menjadi gereja yang benar, menjadi agama yang benar? Apa betul? Dari mana validasinya bahwa dia mengerti bahwa dia adalah pemilik kebenaran? Dia memiliki Allah yang benar, dia memiliki surga yang kekal. Dari mana validasinya? Sebenarnya manusia itu yang menurut saya kata manusia yang terbatas. Ketika dia mengenal Allah, ya sebenarnya itu karena anugerah Allah, kemurahan Allah. Kalau saya lebih mengatakan bahwa Allah yang memilih kita. Jadi memilih semua kita. Dan kalau kita kemudian punya pilihan-pilihan masing-masing, itu tetap diizinkan Tuhan. Dan Allah sebenarnya mengizinkan pemilihan-pemilihan itu, bukan manusia. Jadi untuk saya ya, saya tidak bisa mengatakan mana agama yang benar, mana yang tidak. Tapi saya punya iman kepada agama yang saya yakini adalah benar karena perjumpaan-perjumpaan itu. Tapi itu subjektif. Saya tidak bisa membuktikannya, saya bisa menyaksikannya, saya bisa mengalaminya, saya bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman itu. Tapi saya tidak mau menyeragamkannya, karena pengetahuan saya terbatas. Pengalaman saya juga terbatas juga. Ya, karena itu, debat-debat agama yang mencoba menjelaskan ketidakkonsistenan agama-agama tertentu dan agama yang paling benar, menurut saya tidak ada dasarnya. Tetapi kemudian saya perhatikan adalah semangat-semangat agama itu selalu saja. Agama itu menampilkan wajah garangnya, wajah kekerasannya. Kemudian kita mendengar maki-makian, debat agama seperti itu. Yang seperti menghina sesamanya, bukan memuliakan Tuhan dan memuliakan sesama, tapi menghina sesamanya. Sebenarnya bukan orang yang beragama. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya ya orientasinya pada kepentingan-kepentingan individu. Karena itu agama menampilkan wajah garangnya, wajah kekerasan. Ketika agama itu dijadikan instrumen untuk konflik. Ya seperti instrumen konflik meramaikan YouTube, meramaikan kanal-kanal YouTube untuk mendapatkan views, dan kita lihat semua perdebatan-perdebatan dari kanal-kanal agama itu menurut saya ya umumnya sangat memalukan lah. Ya, kalau orang-orang ateis itu mengatakan agama itu menjadikan bodoh, ya memang betul seperti itu. Saya harus mengatakan apa yang dikatakan teman-teman ateis, agnostis, bahwa orang beragama makin bodoh. Kalau tampilan Anda di YouTube, di medsos, maka memang betul ada banyak orang beragama menjadi bodoh. Ya, mereka tidak lagi memakai akal sehat mereka, akal pikiran mereka. Mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan, dan mereka, maafkan saya, hampir tak ubahnya dengan kegelapan-kegelapan itu, membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan level manusia. Saya menjelaskan level manusia medsos. Level manusia medsos itu harusnya adalah dia baik dibalas baik. Jahat tidak dibalas dengan jahat. Karena itu akan pembalasan lebih jahat lagi. Jadi kalau debat-debat agama yang saling mencari kesalahan, saling mengejek, itu akan pengejakannya akan lebih jahat lagi. Lebih keras lagi. Dan itu adalah godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis. Dan jahat dibalas jahat itu hanya ada dalam komunitas kejahatan. Yang ada sebuah kejahatan dibalas kejahatan itu hanya ada dalam komunitas kejahatan. Dalam komunitas manusia tidak ada jahat dibalas jahat. Kejahatan yang dibuat oleh manusia tidak bisa dibalas langsung secara jahat, tapi harus dibawa ke pengadilan. Pengadilan sendiri bukan juga balas-membalas jahat, bukan mata ganti mata, bukan. Mengembalikan orang jahat itu kepada kebenaran, supaya dia bisa berada di ruang publik untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak ada dalam konteks manusia ataupun manusia yang beragama itu adalah jahat dibalas jahat. Nah, kalau kita melihat teman-teman ateis, agnostis yang memang mengagungkan pikirannya, mengagungkan kemanusiaannya, mereka tidak melakukan itu. Nah, kalau umat beragama kemudian melakukan jahat dibalas jahat, maka orang-orang ateis bingung untuk apa beragama. Beragama makin jadi bodoh, ya, karena mereka juga tidak percaya dengan setan dan iblis. Hanya mereka lihat, kalau orang membela Tuhan, katanya Tuhan itu maha kuasa, dan kemudian karena membela Tuhan mereka berkelahi. Apakah itu bukan kebodohan?
Dan kemudian kalau memang percaya agama itu mulia, agama itu begitu besar, Tuhan itu luar biasa, apa benar umat beragama itu saling berkelahi, saling menghancurkan? Apakah itu bukan merupakan sebuah kebodohan? Saya bukan mengatakan orang bodoh ya, ini harus hati-hati nih ya. Bukan memaki orang-orang beragama orang bodoh, saya juga orang beragama. Cuma saya hanya menanyakan, coba dikaji, dipikirkan. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya debat-debat agama yang tidak produktif ya tidak harus dilakukan. Tapi ya mungkin juga semangat agama-agama yang mungkin selama ini tidak punya ruang tempat dan kemudian di medsos mendapat tempat, mereka menjadi liar begitu. Dan akhirnya harus menghadapi jerat daripada hukum. Ya menurut saya sih teman-teman yang memang betul beragama, memang memuliakan agama, ya tidak perlu tertarik. Mari bergabung dalam rukun beragama untuk membangun kekuatan agama untuk kemanusiaan. Kita tidak bisa membiarkan kejahatan berlaku semau-maunya dengan mengatasnamakan agama. Tetapi kita harus memuliakan Tuhan dan menghargai sesama. Berarti orang-orang yang betul-betul beragama harus juga menguatkan dirinya. Menguatkan dirinya bukan kejahatan balas kejahatan. Jika memang tahu ada yang mengatasnamakan agama tapi berbuat kejahatan, harus dibawa kepada jalur hukum. Tidak bisa dialog-dialog yang saja. Memang ada perdamaian di luar hukum ada saja. Tapi maksudnya adalah tetap saja harus ada keadilan gitu ya. Misalnya kalau dalam dunia HAM itu ada restoratif justice. Restoratif justice itu sebenarnya penyelesaian di luar pengadilan ya. Tetapi kedua korban itu mendapatkan perlakuan yang sama, kepuasan yang sama, sehingga memang masalah itu tidak dilupakan, tapi diselesaikan, sehingga kejadian-kejadian yang tidak manusiawi itu, kejahatan itu bisa terhindari. Nah itu tujuan daripada hukum adalah itu. Tujuan daripada hukum adalah orang-orang yang gagal untuk berbuat mentaati hukum atau melakukan kejahatan itu dikembalikan, diberi kemampuan untuk bisa hidup dalam masyarakat untuk mentaati hukum. Dan itu bisa dilakukan juga dalam sebuah proses namanya restoratif justice. Restorasi justice itu sendiri adalah memang di luar pengadilan, tetapi tetap dilakukan dengan keadilan. Jadi biar bagaimanapun juga, perdamaian itu harus ada perjuangan keadilan. Jadi para saudara yang memang juga memuliakan agama, memuliakan sesama, tidak bisa kita membangun sebuah perdamaian antar agama, antar masyarakat dengan bersikap tidak adil. Dan biarlah segala sesuatu kita lakukan dengan adil. Di dunia medsos juga ada dunia kebijakan, ada kebijakan publik, ada undang-undangnya. Maka kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran dalam dunia medsos, sebaiknya dilaporkan saja. Jangan sampai dunia medsos ini yang penting ini, yang menjadi sekarang ini kan semua berada di dunia medsos. Karena makin canggihnya kehidupan ini. Dan kalau sampai di dunia medsos ini dikuasai yang jahat, maka bukan nilai-nilai kemanusiaan yang hadir. Nah, ini berbahaya sekali. Maka segala situasi, segala kondisi, dimanapun juga, harus dikuasai oleh kebenaran, dikuasai keadilan. Dan harus dilakukan dengan cara-cara yang adil. Karena itu penegakan hukum dalam dunia medsos menurut saya sesuatu yang harus dilakukan. Kita tidak boleh bermain-main dengan medsos ini. Tetapi kita harus juga melakukan hal itu dengan sangat sungguh-sungguh. Karena kita sudah tahu bagaimana negeri kita ini kan mengalami kesulitan dalam hal penggunaan medsos ya. Dan banyak kita tuh terdiskriminasikan dengan Barat. Ya karena mungkin juga ya cara-cara kita yang tidak berkenan atau apa begitu, saya pikir itu nggak perlu dipenuhi. Karena mungkin kita tidak berpikir bahwa dunia medsos juga sama saja dengan dunia nyata yang ada peraturan-peraturan, ada perundang-perundangan. Tidak boleh semau-maunya. Meskipun kita sepertinya tidak ada dilihat secara nyata, tapi dalam dunia medsos sekarang sebenarnya nyata. Nah ini kita mungkin mesti harus tahu bahwa memang ya, sekarang ini tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Kalau dulu kita bisa bersembunyi di tempat tertentu sehingga tidak terlihat orang lain, maka dengan adanya medsos ini tidak ada tempat untuk sembunyi lagi. Berarti transparansi, keterbukaan, ketaatan pada hukum, peraturan undang-undang perlu terjadi. Demikian juga umat yang beragama. Maka marilah kita menyampaikan keyakinan-keyakinan kita dengan cara-cara yang santun. Saya selalu katakan, nilai-nilai eksklusif agama itu perlu disampaikan dengan semangat persaudaraan. Bukan semangat menyeragamkan, bukan semangat menghancurkan yang lain. Pertumbuhan daripada semua umat beragama yang satu bukan menghambat pertumbuhan umat beragama yang lain.
Jadi kalau memang kita bisa sama-sama bersatu, maka kemudian kita bisa membangun nilai-nilai bersama, nilai inklusif, maka di ruang publik itu menjadi kesaksian-kesaksian yang baik, dan setiap orang boleh melihat, memilih, mendengarkan tentang agama-agama yang ada, dan kebebasan yang diberikan Tuhan untuk setiap orang memilih agama itu dapat dilindungi. Dan karena itu, sekali lagi, teman-teman yang debat agama, saya menyarankan tidak perlu mengulangi debat agama. Tapi walaupun mungkin ya memang sebagai konten kreator perlu membuat sensasi-sensasi, tapi carilah hal-hal yang betul-betul bermanfaat. Jadi ada masalah. Kalau kita selalu dalam bidang pendidikan selalu mengatakan, kalau kita mau berbicara, kan kita lihat apa ada masalahnya. Kalau kita tahu masalah, maka kita mesti mencari solusinya. Kalau kita mau mencari solusinya, juga jangan asal ngomong. Bicara dengan bidang keahlian kita sendiri. Jadi kalau kita berbicara harus dengan bidang keahlian kita sendiri, kompetensi kita. Sehingga pada waktu kita membaca realitas dengan teori yang menjadi kompetensi kita, maka kita bisa memberikan solusi dalam dunia medsos ini. Tapi kalau sekedar hanya debat kusir, maki-memaki, ingin menang sendiri, padahal tidak punya pengetahuan, ya itu namanya menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Saya selalu katakan, barang siapa menghancurkan orang lain, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Tunggu waktunya dia akan mengalami kehancuran diri sendiri. Daripada kita menunggu waktu kita mengalami kehancuran, lebih baik kita saling membangun bersama-sama untuk kita maju bersama-sama. Terima kasih.